Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat histogram dan poligon. Pada gambar ini disajikan diagram batang yang saling berimpit. Diagram batang inilah dinamakan dengan histogram. Lalu di setiap batangnya ini apabila diambil titik tengahnya, lalu kita hubungkan, maka diagram garis yang berwarna biru ini dinamakan dengan poligon. Oke, sekarang kita akan belajar cara membuat histogram dan poligon. Contoh, di sini disajikan tabel distribusi frekuensi, ada interval, ada frekuensi. Kita diminta untuk membuat histogram dan poligon. Penyelesaian, langkah pertama, pada tabel ini kita tambahi 3 kolom. Kolom yang pertama yaitu XI. XI ini adalah titik tengah ya. Lalu TB ini adalah singkatan dari tepi bawah, dan TA ini adalah tepi atas ya. Titik tengah XI itu adalah nilai tengah dari masing-masing interval. Contoh di sini 31 sampai 35, maka tengah-tengahnya adalah 33. 36 sampai 40, maka tengah-tengahnya adalah 38. 41 sampai 45, tengahnya adalah 43. Lalu 46 sampai 50 adalah 48. 51 sampai 55, tengahnya adalah 53, dan terakhir 56 sampai 60, tengah-tengahnya adalah 58. Lalu mencari tepi bawah ya. Seperti pada video sebelumnya, tepi bawah itu diperoleh dari batas bawah ya. 31, 36 sampai 56 ini adalah batas bawah dikurangi setengah. Contoh di sini 31 dikurangi setengah, maka ketemu 30,5. 36 dikurangi setengah, 35 setengah. 41 kurangi setengah, 40 setengah. 46 dikurangi setengah, 45 setengah. 51 dikurangi setengah, 50,5. Dan yang terakhir 56 dikurangi setengah adalah 55,5. Lalu untuk tepi atas atau TA itu adalah batas atas. Di sini yang di kotak merah ini adalah batas atas, lalu ditambah setengah. Contoh di sini 35. Ketika ditambah setengah hasilnya adalah 35,5. Dan seterusnya di sini. Hampir di sini sampai 60,5 ini dari mana? 60 ditambah setengah, yaitu ketemu 60,5. Lalu untuk membuat histogram ya, kita gambar. Untuk yang horizontal ini untuk nilai atau interval, dan yang vertikal ini untuk frekuensinya. Menggambar histogram ya, langkah pertama adalah kita letakkan TB dan TA masing-masing kelas ya. Contoh di sini kelas yang pertama TB-nya 30,5 dan TA-nya adalah 35,5. Lalu kita gambar diagram batangnya. Di sini 4 ini menunjukkan frekuensinya. Lalu kelas yang kedua 35,5 sampai 40,5. Ya. Di sini frekuensinya adalah 5. 5 di sini. Lalu kelas yang ketiga 40,5 sampai 45,5. 40,5-nya berimpit di sini, 45,5 di sini, dan frekuensinya 8. Lalu kelas yang keempat 45,5 berimpit di sini sampai 50,5. Kita peroleh, nah ini 12 frekuensinya. Lalu kelas yang berikutnya 50,5 sampai 55,5. Nah, di sini frekuensinya adalah 9. Dan yang kelas terakhir adalah 55,5 sampai 60,5. Frekuensinya adalah 2. Diagram batang yang saling berimpit inilah dinamakan dengan histogram.
Lalu kita akan menggambar poligon. Kita ambil titik tengah dari masing-masing interval, dari masing-masing diagram batangnya, lalu kita hubungkan. Diagram yang garis berwarna biru inilah dinamakan dengan poligon. Oke, demikian cara menggambar histogram dan poligon. Sekarang kita lanjut menggambar histogram untuk yang model lain. Ternyata jenis histogram itu tidak hanya satu, ada 3 jenis. Ini adalah jenis yang kedua, ya. Akan kita ubah ya untuk membuat jenis histogram yang kedua ini akan mengubah dari histogram pertama yang sudah kita buat tadi. Ya. Caranya bagaimana? Kita akan membuat histogram dengan menggunakan titik tengah. Kalau tadi kita menggunakan TA dan TB, maka sekarang kita akan menggambar histogram dengan menggunakan titik tengah. Caranya bagaimana? Ini kita hapus dulu ya, TA dan TB-nya. Ya, kita ganti dengan titik tengah. Contoh kelas yang pertama di sini 33, kita letakkan di sini 33. Kelas yang kedua adalah 38. Kelas yang ketiga adalah 43. Kelas yang keempat 48. Kelas yang kelima adalah 53. Dan yang terakhir titik tengahnya adalah 58. Nah, ini adalah bentuk histogram yang kedua, yaitu menggunakan titik tengah di masing-masing kelas interval. Kalau yang bentuk pertama tadi, kita menggunakan tepi bawah dan tepi atas. Sekarang kita akan menggambar histogram untuk bentuk yang ketiga. Untuk bentuk yang ketiga, ini lebih mudah karena histogramnya itu langsung menggunakan interval dari distribusi frekuensi dari tabel ini. Contoh di sini kelas yang pertama 31 sampai 35 langsung diletakkan di diagram batang yang pertama. Dan seterusnya ini. Jadi tinggal memindah dari tabel distribusi frekuensi ya, intervalnya ini kita pindah di sini ya. Itu cara menggambar histogram. Jadi kesimpulannya histogram itu ada 3. Yang pertama tadi menggunakan tepi bawah dan tepi atas. Lalu yang kedua tadi menggunakan titik tengah. Dan yang ketiga menggunakan interval. Sekarang kita akan mengubah histogram menjadi tabel distribusi frekuensi. Konsep ini juga sangat dibutuhkan ketika belajar statistik, terutama untuk ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Kita dituntut untuk bisa mengubah dari histogram menjadi tabel distribusi frekuensi. Contohnya di sini ada histogram, lalu kita akan membuat tabelnya. Di sini frekuensinya sudah ada ya, tinggal mengganti dari sini 5, 4, 5, 10, 6. Di sini 5, 4, 5, 10, 6. Sekarang kita akan menggambar intervalnya. Untuk kelas yang pertama, dari sini 39,5 ini adalah tepi bawah. Sehingga batas bawahnya adalah 40. Sedangkan 49,5 pada kelas yang pertama itu adalah tepi atas. Berarti kalau 49,5 dikurangi setengah maka ketemu 49. Begitu juga kelas yang kedua. Batang yang kedua ini TB-nya adalah 49,5. Maka batas bawahnya tinggal nambah setengah, berarti menjadi 50. Sedangkan 59 ini dari mana? Dari tepi atas. Ini 59,5 dikurangi setengah maka ketemu 59. Untuk memudahkan sebenarnya cukup dicari panjang kelasnya. Contoh di sini 40 sampai 49 kalau kita hitung mulai dari 40 maka panjang kelasnya ini adalah 10 ya. 40, 41, 42, 43, 44 45, 46, 47, 48, 49. Berarti panjang intervalnya ini adalah 10.
Sehingga kita tinggal melanjutkan saja. Di sini berarti setelah 49 adalah 50 ya. Terus berhitung sampai 10 sehingga ketemu 59. Dan seterusnya kelas ketiga berarti mulai 60 sampai 69. Kelas keempat 70 sampai 79 dan kelas yang terakhir 80 sampai 89. Untuk ngecek kebenaran boleh dilihat dari histogramnya di sini. 79,5 berarti 80. 89,5 berarti 89 ya. Itu adalah cara mengubah histogram menjadi tabel. Sekarang kita masih mengubah histogram menjadi tabel distribusi frekuensi dari histogram yang diketahui titik tengahnya. Caranya bagaimana? Ya, ini tabelnya, ini frekuensinya sudah ada, kita ambil dari sini 2, 5, 7, 10 dan seterusnya ya. Langkah pertama adalah kita harus mencari panjang kelasnya ya, atau C-nya. Di sini panjang kelasnya ini adalah 5. Dari mana? 8 dikurangi 3. Nah, ini ketemu 5. Nah, ini panjang kelasnya atau C-nya adalah 5. Sekarang kalau panjang kelasnya ini 5 dan tengah-tengahnya, ini kelas yang pertama ini misalkan tengah-tengahnya ini adalah 3, maka kalau mundur ya 2, 1. Berarti startnya mulai 1 dan sampai 5. Jadi kelas yang pertama titik tengahnya adalah 3 di sini. Batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 5. Sehingga tinggal menuliskan di sini 1 sampai 5. Untuk berikutnya tidak perlu membaca dari sini, boleh langsung kita berhitung 5 langkah. Mulainya dari 6. Ya, 6, 7, 8, 9, 10 karena C-nya adalah 5 panjang kelasnya. Dan seterusnya 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25 dan 26 sampai 30. Bisa dicek di kelas yang terakhir 26 sampai 30, tengah-tengahnya adalah 28 ya. 26, 27, 28, tengah-tengah 29, 30. Itu cara membuat cara membuat tabel distribusi frekuensi dari histogram yang diketahui titik tengah. Demikian video untuk yang kedua bab statistik, yaitu menggambar histogram dan membuat tabel distribusi frekuensi dari suatu histogram. Selanjutnya di sini ada latihan. Latihan di sini ada 2 soal. Yang pertama, kita diminta untuk membuat histogram menggunakan tepi bawah dan tepi atas. Yang B membuat poligon. Yang C membuat histogram yang diketahui titik tengah. Dan yang terakhir membuat histogram dari interval. Lalu yang kedua, kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok dari suatu histogram. Yang A ini histogramnya diketahui adalah tepi bawah dan tepi atas. Sedangkan yang B di sini histogramnya diketahui titik tengah. Silahkan latihan ini bisa dicoba dan ketika ada kesulitan bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru masing-masing. Demikian video kali ini ya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.